Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu. Ada sukacita? Amin. Ya, saya mau katakan bagi Bapak Ibu yang belum sempat hadir minggu kemarin, tolong nonton YouTube di GPDI Kasih. Saya berikan tema itu luar biasa tentang akal vs iman, karena nanti ada sambungannya nanti hari Minggu besok. Jadi supaya menyambung, ini bagus banget untuk merubah cara pola pikir kita, merubah cara kita beriman kepada Tuhan. Nah, hari ini juga ada sesuatu yang luar biasa saya sudah siapkan bagi Bapak Ibu. Tetapi sebelum itu, apakah ada yang ingin bersaksi? Kalau ingin bersaksi, saya kasih ruang kesaksian terlebih dahulu. Tapi langsung saja nanti dikasih mic. Ada? Saya tunggu. Mungkin ada yang mau bersaksi? Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya mau kasih tema yaitu pencuri kebahagiaan. Apa namanya? Pencuri kebahagiaan. Nah, ternyata hal-hal ini kalau ada dalam hidup kita, itu seringkali orang itu kekurangan, seringkali orang bersungut-sungut, seringkali orang itu kecewa, apa semua segala macam. Ini intinya. Coba saya kasih ilustrasi dulu. Ya, nih contoh misalnya. Saya punya anak 3, Josh, Vanessa, Jason. Saya kasih Josh anak pertama, itu misalnya nilainya berapa ya, yang kira-kira besar untuk ukuran anak-anak, 100.000? Besar? Oke, saya keluarkan. Saya kasih ke anak saya Josh. Senang gak dia? Saya yakin anak saya ini senang, 5.000 aja senang kok, masa 100.000 gak senang. Pasti dia senang, betul? Oke. Kemudian, Vanessa dan anak saya yang ketiga, Jason, saya kasih masing-masing 1 juta. Vanessa 1 juta, Jason 1 juta. Coba Bapak Ibu sekarang mulai memahami, menghayati kira-kira wajah anak saya yang pertama bagaimana? Senang? Atau udah mulai berubah? Kalau kita punya kakak adik, mirip seperti ilustrasi saya ini, 3 anak ini, kira-kira waktu dikasih orang tua pertama, wah sukacita, tapi yang rekan-rekan lain, saudara-saudara lain jauh lebih besar, kira-kira masih gak senyum? Sulit kan? Yang tadinya mengucap syukur jadi bersungut. Ingat loh, saya mau katakan berkat itu belum tentu mendatangkan sukacita. Serius, berkat itu belum tentu mendatangkan sukacita. Bisa jadi berkat itu mendatangkan pertengkaran. Contohnya, ada banyak sekali yang kita lihat, waktu belum ada apa-apa, ini kakak adik ada 9 bersaudara, akur semua. Tetapi, begitu orang tuanya meninggal, siap-siap warisan, orang tuanya kaya, orang Manado bilang baku rebe, baku cakar. Lihat ini, tadinya nggak ada masalah, adem-adem semua. Tetapi karena ada yang tidak adil, ini lebih besar, ini lebih kurang, apa segala macam. Meskipun sama-sama, tapi yang tua berkata, saya kan anak sulung. Itu semua begitu. Akhirnya hantem-hanteman. Bahkan gak sedikit yang main penjara-penjaraan. Mending kalau penjara-penjaraan, beneran lagi penjaranya. Ini lihat. Padahal dikasih berkat, tetapi justru malah mendatangkan pertengkaran. Simple aja dah. Saya nggak pernah janjikan sama anak saya beli mixu, ya mixu ya apa segala macam terserah. Apa nggak usah ributin masalah namanya, kan ada banyak versi. Ya. Tapi saya bilang ke mereka, tiba-tiba lewat, saya belikan 2. Anak saya berapa? 3. Saya belinya 2. Harusnya seneng dong 2, berarti kan bisa berbagi mereka bertiga. Tapi enggak, belum tentu. Bisa jadi karena saya kasih 2, terjadilah keributan antara mereka bertiga. Padahal yang saya kasih berkat. Saya nggak pernah janji
Itu saya kasih cuma-cuma, tapi itu mendatangkan pertengkaran. Ini dia pencuri sukacita. Apa itu? Mari kita lihat Matius 20 ayat 1. Hati-hati Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya ini, segera langsung dinetralisir. Karena ini firman untuk Bapak Ibu. Bukan untuk suami, bukan untuk istri, untuk kita semua. Matius 20 ayat 1. Karena ini tentang kerajaan sorga. Hati-hati loh. Yuk. Sudah ada ya, saya baca duluan, kita gantian. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja kebun anggurnya. 2. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang lain yang menganggur di pasar. Tuh lihat, udah menganggur di pasar jam 9 pagi. Dikasih cuma-cuma, seneng dong orang kerja, orang nganggur dikasih kerja, seneng. Ayat 4, baca. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Berikutnya. Kata mereka kepadanya, karena tidak ada yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, udah ayo pergi jugalah kamu ke kebun saya, kerjalah daripada nganggur. Senang gak mereka? Senang. Ayat 8. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Lihat di sini. Uangnya siapa? Pemilik kebun anggur. Kalau apakah pemilik kebun anggur itu berhak untuk tidak mempekerjakan mereka? Berhak nggak? Berhak. Mempekerjakan mereka berhak nggak? Berhak. Pekerja itu berhaknya berapa? Kesepakatannya 1 dinar. Lihat di sini. Ini namanya adil. Saya mau katakan ini namanya adil. Jangan ada yang berkata tuannya tidak adil. Perhatikan baik-baik. Ayat 11. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Ayat 12 kita baca. Tetapi Tuhan itu menjawab, seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? 14. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau ini dia, sarang perebut sukacita. Apa? Iri hatikah engkau karena aku murah hati. 16. Bapak Ibu terkenal kan ayat yang 16 ini terkenal kan? Yang terdahulu menjadi terakhir, yang terakhir menjadi terdahulu. Ini kebalik. Ini terkenal. Tapi ternyata biang kerok di antara semuanya adalah rasa iri hati. Bapak Ibu bisa bayangkan, kita sama-sama bertumbuh satu angkatan, SD bareng, SMP bareng, SMA bareng. Tapi ketika sudah bekerja, di sana kok tingkatannya udah besar, kita kok masih biasa. Kira-kira apa sikap kita? Bisa nggak kita melihat rekan kita itu sukses, tapi di sini rasanya bahagia, bangga. Oh, saya bangga, teman saya itu angkatan TNI, udah bintang 3, bangga dia. Atau mulut ini mengeluarkannya, woi ku penjilat atasan, woi gitu suka gini-gini. Jahat, ini mulut jahat.
Saya mau katakan, berkat sebesar apapun, segede apapun, kalau punya potensi, bibitnya iri hati, itu tidak akan pernah rasa puas. Enggak akan pernah menemukan titik puas. Contohnya, lihat ini, ilustrasi yang tadi saya berikan di pertama. Saya berikan anak pertama 100, dia udah senang. Tapi ketika saudara-saudaranya dikasih 1 juta, sudah tidak senang lagi. Kenapa? Menurutnya dia tidak adil. Loh, kenapa tidak adil? Kan uang-uangnya saya. Kalau adil kita bekerja di luar sana kesepakatan. Semua tergantung kesepakatan. Keadilan itu kan apa konsepnya? Sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sesuai dengan kesepakatan. Apakah adilnya anak besar dengan anak kecil harus sama-sama? Saya mau nanya nih, kelas SMA sama SD uang jajannya harus sama atau enggak? Enggak kan? Itu adil enggak? Satu 10.000, satu 5.000, adil enggak? Adil. Adil yang buat siapa? Ya kita. Tergantung di mana kesepakatannya. Ini ada banyak Bapak Ibu, hal-hal yang seperti ini. Misalnya contoh yang membuat sarang muncul bibit-bibit iri hati adalah di sosmed, mulai dari Facebook, Instagram, WA. Jangan buka kalau hati kita nggak kuat. Kenapa? Karena di situ sarangnya muncul bibit-bibit iri hati. Bukan berarti saya bilang nggak boleh, tapi siap mental. Saya mau kasih tahu, yang ditunjukkan di sosmed itu atau di status WA, yang terbaik atau yang terjelek. Foto, cekrek, dilihat. Ganti, sampai 10, sampai 20, cekrek, kok terus pakai filter ini, sampai jadinya berubah semua, wah ini bagus. Ini kan bukan realita. Sesuatu yang ditunjukkan di sosial media itu pasti sesuatu yang the best-nya terbaik. Dan di situ tidak dikasih tahu prosesnya. Di situ langsung, wih sukses ini langsung dapat motor ini begini. Dia nggak tahu prosesnya di belakang berdarah-darahnya itu loh. Kadang orang enaknya ngomong wah kok seolah-olah dia selalu nyalain orang lain, selalu ngomongin orang lain, selalu jengkel sama orang lain, tapi dia tidak pernah introspeksi dirinya sendiri. Wah ini bahaya, ngeri banget kalau orang tidak punya rasa bersyukur. Iri hati lawannya ini bersyukur, bersungut-sungut. Mengerikan kalau orang Kristen punya potensi ini. Enggak aneh kalau misalnya saya temukan ada anak iri sama orang tua. Orang tua iri sama anak. Lah ini apa? Masa sama iri loh, kok sama saudara saling iri. Ya ini aja bagian keluarga. Anaknya sukses, orang tua iri. Nah ini kan bingung. Yang lebih bingung lagi, masa anak iri sama orang tua? Lah, sampai sini. Tapi apakah terjadi dalam kehidupan realita? Nggak usah ngomongin agama orang lain. Agama kita sendiri, orang-orang percaya. Ada? Ada. Tahu ukurannya iri itu dari mana Bapak Ibu? Lihat saya di sini semua. Ukuran iri itu ketika teman kita, rekan kita itu mendapatkan sesuatu berkat, di sini sakit nggak? Jujur aja. Misalnya Pak Arno ini temannya tiba-tiba dipromosi, loh di sini sakit nggak? Kalau sakit berarti ada potensi ini. Saya katakan hampir semua akan mengalami ini. Apakah ini berarti kita adalah orang berdosa? Enggak. Ini hal-hal kedagingan yang memang biasanya itu tumbuh muncul sendiri. Saya nggak bilang ini normal. Saya nggak bilang ini normal. Tetapi inilah yang seringkali menjadi, saya mau katakan, penyakit bawaan.
penyakit bawaan wis dari sononya leluhur juga begitu. Contohnya mana? Kain iri sama Habel. Di apa? Habelnya bunuh. Sudah dari sono. Nggak seneng kalau lihat rekannya orang lain diberkati. Ini sakit. Terus Pak, bagaimana nangkalnya? Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur itu jangan lihatnya ke atas. Anak saya Jos ini, karena dia kan nggak ada, lagi ke Pacet dia senang. Lagi Bible Camp, besok baru datang. Jangan lihat ke atas. Jangan lihat yang 1 juta. Lihat anak-anak di bawah, bahkan orang-orang yang sampai gendutnya bukan karena kebanyakan makan, karena busung lapar. Mereka aja makannya tanah, pernah kan saya videoin, ada yang di luar negeri, di mana itu, Somalia tadi mana, makan keripiknya, keripik made in tanah liat. Itulah makanan mereka. Sampai mereka mati. Lihat yang begitu, ketika lihat yang begitu, itu harus kepala kita diturunin ke bawah. Lihat banyak orang-orang yang lebih menderita dari kita. Muncullah ucapan syukur. Kalau lihatnya ke atas terus mah bisa bahaya karena banyak tipuan. Murah banget, murah banget. Murah banget ya, lu suka korupsi di situ. Ternyata yang dibilang murah banget apa sekarang? Masuk penjara kan? Yang pamer-pamer harta semua segala macam. Semua ternyata ada yang money laundry dan segala macam, masuk penjara. Semua yang ada di sosial media belum tentu adalah suatu realita yang betul. Ingat itu. Tetapi gunakanlah sosial media untuk membangun sesama. Status itu untuk membangun sesama. Jangan untuk kalau misalnya orang lain lihat saya liburan di Bali, pasti semuanya itu kebakaran jenggot semua. Ini salah, tujuannya udah jelek. Yang membuat postingan jelek, yang baca terus panas, jelek juga. Tuh lihat. Ketika anak saya jatuh, yang lain, aduh kasihan. Tapi ada lain yang kalau misalnya iri, yang nggak tahu di sini nggak ada, ini cuma contoh aja. Syukurin. Nah itu kan 2 versi yang beda. Ada yang merasa syukur kita jatuh, ada yang merasa kasihan ketika kita jatuh. Itu kalau kita yang jatuh. Pertanyaannya, kalau orang lain yang jatuh, kita syukurin atau kita kasihan? Jujur kepada masing-masing. Kalau kita syukurin, berarti kita ada potensi iri hati. Mau berapapun berkat yang datang dalam hidup kita tidak akan cukup kalau selalu punya potensi iri hati. Kadangkala berkat Tuhan itu datangnya banyak, tetapi kadang kita merasa mengeluh apa semua bukan karena berkatnya itu kurang, tapi kitanya yang tidak suka bersyukur dan salah mengatur keuangan. Cuman sebatas itu aja. Coba kita pikirin baik-baik dalam hidup ini. Kadangkala ini yang seringkali setiap hari terjadi dalam hidup. Ini di kantor seringkali ada yang naik jabatan, padahal kita udah kerja mati-matian, tapi rekan kita yang suka menjilat, dia yang naik duluan. Itu bagaimana Pak? Ini rasa sakit. Saya katakan, gak usah khawatir. Saatnya Tuhan mengangkat, Tuhan akan angkat. Ingat Yusuf. Ingat siapa? Yusuf. Kalau Tuhan yang mengangkat, itu tidak ada seorang pun yang dapat menurunkannya. Yusuf, ingat Yusuf. Makanya jangan bekerja untuk dilihat orang, tetapi bekerja untuk dilihat oleh Tuhan. Karena saya selalu bilang, apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bekerja yang baik. Karena ketika kita bekerja, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Beri yang terbaik. Ketika kita mau
iri hati karena orang lain diberkati. Ingat, ketika kita ganti iri hati dengan mengucap syukur, kita sedang beribadah, maka disitulah berkat Tuhan akan diberikan. Saya yakin Tuhan akan berikan orang-orang yang bisa mulutnya ini selalu mengucap syukur. Katakan amin. Ada banyak ayatnya, ucapan syukur itu akan mendatangkan mujizat dari Tuhan. Tetapi kebalikannya, ada banyak ayat, Tuhan memusnahkan orang-orang yang suka bersungut-sungut. Tuhan habisi bangsa Israel karena mulutnya jelek. Sungut-sungut, nyalain Tuhan, nyalain Musa, semuanya disalahin. Habis mereka di padang gurun. Ingat, sudah dikasih burung, daging, dikasih mana, roti dari sorga. Bahkan ada para penafsir, baju mereka itu tidak pernah sobek, bahkan mengikuti dari umur remaja sampai besar. Ini melar, kaki mereka dari umur remaja sampai besar, nggak pernah beli, nggak pernah putus kasut mereka, ada ayatnya memang. Ini made in mana, sepatu sneaker mana, yang puluhan juta juga nggak bisa, nggak jebol-jebol kalau 40 tahun dipakai. Tapi Tuhan pelihara dari kaki, baju, sampai dengan makanan. Mereka binasa bukan karena mereka tidak makan, tidak minum, tidak pakai. Mereka binasa karena mulut mereka terlalu jahat kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, Yosua dan Kaleb, hanya mereka yang masuk. Karena mulut mereka, meskipun melihat kemustahilan, mereka selalu berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya berkata, kita seperti belalang. Tapi mereka berdua, tidak. Tapi Tuhan menyertai kita. Selalu ucapkan mulut ini berkat mulai hari ini. Selalu ucapkan berkat. Kalau kita kurang, kemarin saya sudah kasih tahu Mazmur Daud itu. Apa? Mazmur 23. Coba lihat di situ. Daud, resep Daud itu diberkati. Dia katakan, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Padahal dia pergi buru-buru, dia nggak sempat makan, nggak bawa makanan. Dia lagi kelaparan, tapi mulutnya selalu berkata, tidak akan kekurangan aku. Imannya terjadi. Ketika dia katakan, ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Padahal dia lagi nggak bisa tidur, dia lagi kondisi nggak enak. Iman, mulut itu selalu mengeluarkan puji-pujian. Malam hari ini, nggak usah neko-neko, nggak usah kita bersungut. Saya katakan keselamatan yang Yesus berikan, kita percaya Yesus, kita masuk surga, itu sudah lebih dari cukup. Kalau kita masih dipelihara, kalau kita mau menyenangkan Tuhan, senangkan Tuhan aja. Karena saya mau katakan, firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir akan hari esok. Ketika kita belum berdoa pun, Tuhan sudah tahu. Tugas kita bukan bersungut, tugas kita senangkan Bapa kita. Saya senang kalau anak-anak saya ketika itu mereka senangkan saya, enggak ngomel. Itu paling saya enggak suka. Tapi kalau mereka tunjukkan bukti, nilai mereka bagus, mereka baik, anaknya elok, saya langsung tanya, mau apa? Coba. Meskipun orang tua belum bisa belikan hari itu, mau apa? Kalau itu saya akan, ayo kita sama-sama. Ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi syaratnya, buang iri hati. Suburkan rasa syukur. Mulut ini harus mengeluarkan kata-kata berkat. Mulutku penuh dengan, coba kita nyanyikan pujian itu, mari kita masuk di dalam doa. Hari ini, ucapkan berkat. Di rumah nanti, ucapkan berkat.